Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Yang pertama-tama dan kita utamakan yaitu panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya hingga pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 7 November tahun 2021, kita bisa bersilaturahmi dan bisa berkumpul di media Zoom untuk mengikuti acara seminar parenting yang sangat bermanfaat ini yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ustadz kita semua yaitu Ustadz Salim Afillah Hafidhallahu Ta'ala. Alhamdulillah acara seminar parenting pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh SDIT Lab School Al-Fatah Bekasi yang didukung penuh oleh Yayasan Al-Fatah Bekasi yang bekerja sama dengan Qudwah Indonesia. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Yayasan Al-Fatah Bekasi dan Qudwah Indonesia yang mendukung acara seminar parenting pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah. Sebelum acara dimulai, saya mohon izin kepada para hadirin semua yang saya hormati, yaitu Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Roshid, MPDI MSI, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Lab School Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi SE, dan yang saya hormati yaitu Bapak Direktur Qudwah, Bapak Lukman Hakim, yang diwakilkan oleh Bapak Iwan Kurniawan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Al-Fatah Bekasi dari unit RATK Al-Fatah Bekasi, SDIT Model Pendidikan Teknologi Dasar Al-Fatah Bekasi, SDIT Lab School Al-Fatah Bekasi, dan SMPIT Full Day Al-Fatah Bekasi, dan terakhir SMPIT Boarding School Al-Fatah Bekasi. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Orang Tua Murid Yayasan atau Sekolah Islam Terpadu Al-Fatah Bekasi, dan yang saya hormati para tamu undangan dan para tokoh masyarakat yang ikut serta di acara seminar parenting pada pagi hari ini. Dan yang saya ucapkan terima kasih yaitu kepada semua para hadirin yang semangat dalam mengikuti acara seminar pada pagi hari ini dan yang sangat bermanfaat sekali acara seminar parenting pada pagi hari ini. Kemudian saya mohon izin para hadirin semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya sebagai MC atau pemandu acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir acara. Nama saya adalah Puguh Prasetyo. Saya sebagai guru SDIT Lab School Al-Fatah Bekasi. Dan tanggal lahir saya Bekasi 19 Desember tahun 1998. Kemudian para hadirin semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk membaca rundown atau
susunan acara seminar parenting yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dari sambutan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SD Life School Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi SE. Kemudian sambutan yang kedua, Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Roshid MPDI MSI. Kemudian acara selanjutnya penayangan dari tim Qudwah Indonesia, yaitu Satu Hati Indonesia Palestina. Kemudian acara berikutnya yaitu penyerahan secara simbolis donasi Palestina melalui dari Yayasan Al-Fatah Bekasi dan melalui dari Qudwah Indonesia. Kemudian acara inti yaitu pembacaan profil narasumber oleh moderator kita, kemudian penjelasan materi seminar oleh narasumber kita, kemudian sesi tanya jawab secara interaktif. Acara berikutnya pemberian door prize, dan terakhir doa dan penutup. Sebelumnya saya sapa dulu para hadirin semua. Assalamualaikum. Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu semangat dan selalu antusias dalam mengikuti kegiatan acara pada pagi hari ini. Langsung saja, acara yang pertama, sebelum kita mulai acara berikutnya, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini selalu diberkahi dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh ananda kita, murid kita, yaitu Ananda Abrisam Abasyir Ramadan. Ananda kita seorang murid dari siswa SD IT Life School Al-Fatah. Kepada Ananda Abrisam Abasyir Ramadan, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardal fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Allahumma
warhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, bacaan tilawah Al-Quran oleh Ananda Abrisam Abasyir Ramadan. Semoga apa yang kita dengar dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih keberkahan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan pertama dari Bapak Kepala SDIT Lab School Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi SE. Kepada Bapak Ahmad Fauzi SE, kami persilakan. Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Al-Fatah Bekasi, Ayahanda Haji Ahmad Sanusi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, Bapak Dr. Andes Nur Rasyid MPDI MSI. Yang kami hormati Direktur Qudwah Indonesia, Bapak Ustadz Luqman Hakim ST, yang insya Allah pada hari ini diwakili oleh Ustadz Abdul Hamid. Yang kami hormati rekan-rekan tim 9 Yayasan Al-Fatah Bekasi. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, RA, SDIT, PTD, SMPIT, baik full day maupun boarding. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, SDIT, SMPT, dan RA Al-Fatah. Berkhusus di sini Bu Nini Kurniati selaku Ketua Acara. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Islam Terpadu Al-Fatah, seluruh ayah bunda Sekolah Islam Terpadu Al-Fatah, serta yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, anak-anakku yang soleh dan solehah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan di pagi hari yang cerah ini untuk bisa mengikuti seminar parenting mendidik anak ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang sangat penting untuk kita ikuti karena ini akan memberikan kita pengetahuan dan wawasan bagaimana cara terbaik kita dalam mendidik putra-putri tercinta kita. Sebagaimana tadi di awal, bahwa kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita. Oleh karenanya, marilah sama-sama nanti kita ikuti acara ini sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari diadakannya kegiatan ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Kami mohon pada beliau, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim Qudwah Indonesia yang menjadi narahubung kami dengan narasumber, yaitu Ustadz Salim Afillah.
Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh tim Qudwah Indonesia akan mendapatkan ganjaran, kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pastinya ayah bunda di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatah yang telah mau bekerja sama bermitra kepada kami untuk mendidik putra-putri tercintanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga niat baik kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala bantuan, kebaikan yang telah diberikan kepada kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita berikan. Dan yang terakhir, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat pelaksanaan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kesalahan datangnya dari kami, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Kepada Bapak Kepala STIT Leskol Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Ahmad Fauzi SE, atas sambutannya. Alhamdulillah, acara selanjutnya para hadirin peserta seminar parenting yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Roshid MPDI MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Nur Roshid MPDI MSI kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min qail fi kitabil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kata Rasulullah dalam hadisnya yang sahih, alhamdulillah adalah doa yang paling afdol. Makanya selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillah. Dari sejak kita pertama kali dibangunkan oleh Allah, mata melek, telinga mendengar, kemudian kita bisa berpikir, bergerak kembali setelah kematian sementara kita, kata Rasulullah, lafadzkanlah alhamdulillah, karena ini adalah doa yang paling afdol. Dan bahkan setiap kita selesai melakukan kegiatan, lafadzkanlah alhamdulillah. Dan setiap kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, selalu alhamdulillah, karena dengannya insya Allah Allah tambahkan keberkahan kepada kita sekalian. Sedangkan zikir yang paling afdol, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Inilah yang mengikatkan kita dengan Allah. Inilah yang mengikatkan komitmen kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang saya hormati guru kita, ustadz kita, insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita dan kita menikmati apa yang beliau sampaikan, kemudian kita ambil faedahnya sehingga ada sesuatu yang berubah pada diri kita dalam mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cukuplah bagi kita menjadikan Rasulullah teladan pendidik tiada bertepi. Sekali lagi, cukuplah bagi kita sekalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan pendidik tiada bertepi. Saya jadi ingat
tahun 1986, 87, 89 bersekolah di PGA Negeri Kota Bogor. Jadi yang disajikan teori-teori pembelajaran, teori-teori sebagai guru, calon guru, itu adalah teori-teori barat. Seperti John Locke, kemudian juga Benjamin S. Bloom, dan kemudian Taylor, dan yang lain-lainnya. Nah, ini sesungguhnya adalah mungkin disengaja atau tidak, atau mungkin belum tahuan penyusun kurikulum negeri ini, calon guru agama yang disajikan tentang teori-teorinya itu dari barat, tidak berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berasal langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti narasumber kita Ustadz Salim Afillah, beliau dari Yogyakarta dan beliau juga aktif di Masjid Jogokarian. Beberapa tahun lalu kami sempat menginap malam Jumat, saya ingat, di Masjid Jogokarian. Memang ada tempat penginapannya untuk tamu dari luar kota dan sholat Jumat bersama-sama. Dan ini juga masjid yang sangat menginspirasi bukan saja untuk di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan kami ketemu dengan saudara-saudara kita Muslim dari Pakistan, dari India, dan kalau tidak salah dari Thailand juga untuk belajar manajemen Masjid Jogokarian. Alhamdulillah. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Fatah, Ayahanda Bapak Haji Ahmad Sanusi, semoga Allah sehatkan beliau, dan usia beliau saat ini 79 tahun dan saya anak pertama beliau. Amin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi, Sarjana Ekonomi, Kepala SDIT Lab School Al-Fatah, yang baru saja diakreditasi. Alhamdulillah atas kesungguhan teman-teman semua, kerjasama tim dari berbagai unit sekolah di SDIT Al-Fatah, juga SMPIT Al-Fatah, dan juga ada guru dari TK Al-Fatah ikut membantu juga. Alhamdulillah nilai akreditasi kita SDIT Lab School Al-Fatah A. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang saya hormati para kepala sekolah yang ada di Yayasan Al-Fatah Bekasi, RA Al-Fatah, kemudian SDT PTD Al-Fatah, Bapak Khairuddin, TK-nya Ibu Mulyani, SPD, kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolah SMPIT Al-Fatah, Bapak Saifullah, SOSI, dan juga para pimpinan unit, semua teman-teman, para wakil kepala sekolah, para dewan guru, dan tentu tidak kalah penting adalah para orang tua murid yang mendukung kegiatan kita pada kali ini. Insya Allah menjadi bagian dari kebaikan kita. Dan saya memakai syal ini salah satunya adalah karena kita bekerja sama, bersinergi, dan ini bukan pertama kali ya Yayasan Al-Fatah bekerja sama dengan Q2 ya, yang sebelumnya Yuker ya. Ini alhamdulillah bekerja sama, dan para bapak, para ibu sekalian, anak-anak sekalian, insya Allah kita menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita, para anak-anak yatim yang ada di Palestina, yang keadaannya sungguh memprihatinkan. Bahkan ada informasi terakhir, ada salah seorang profesor yang berusaha bagaimana membuat semacam sayembara memindahkan batu yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa itu keluar, sehingga mereka akan ubah menjadi kuil. Waliyadzubillah, kita minta tolong kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana terus berjuang untuk menyelamatkan dalam dakwah kita, menguatkan dakwah kita, dakwah al-Islam. Oleh karena itu kami sampaikan yang sesungguhnya terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim ST selaku Ketua Yayasan Q2 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Abdul Hamid. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam, insyaallah Ustadz Salim Afillah yang ada di Jogja sebentar lagi akan menyampaikan hal penting bagi kita untuk kita mendapatkan pencerahan agar bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebagaimana Rasulullah memberikan contoh. Jadi Rasulullah mendidik para sahabat itu menjadi generasi yang terbaik. Karena sudah ada contohnya, maka wajib bagi kita nyontek. Sekali lagi, ini hukumnya wajib bagi kita nyontek bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik
membina, mengasuh para sahabat sehingga menjadi generasi terbaik. Dan bahkan kita juga tadi dibacakan surat Luqman oleh Ananda Isam. Ya. Ini adalah salah satu Luqman Hakim. Ya. Luqman adalah contoh pendidik yang ideal. Ya, contoh pendidik yang ideal. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid. Kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya tentang adab. Dan kita juga pernah, ya, para ulama menyebutkan, didiklah anak kalian adab terlebih dahulu. Bahkan para ulama belajar tentang adab itu 30 tahun belajarnya, kemudian belajar tentang ilmu 20 tahun. Masya Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membangun peradaban Islam. Ada suatu ungkapan, ada sebagian menyebutkan ini adalah hadis, ada sebagian mengatakan ini kalimat hikmah. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pendidik yang terbaik dan memberikan pendidikan yang paling baik, ya, kepada Rasulullah, dan juga kita sebagai umatnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini anak-anak kita, mereka adalah sebagai anak-anak muda, tapi insya Allah ke depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang berdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, para bapak, para ibu sekalian, orang tua murid sekalian. Dan ini ada informasi bahwa penerimaan murid baru sudah dibuka di Yayasan Al-Fatah ini dari semua unitnya, TK, SDT PTD, SDIT Lab School, dan SMPT, termasuk juga SMPT Boarding School Al-Fatah yang sekarang sedang membangun asrama. Alhamdulillah, dalam proses membangun asrama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua memberikan doa dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan dakwah ini, kegiatan pendidikan ini, dan kegiatan sosial yang lainnya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Rosyid MPDI MSI, yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Para hadirin atau para peserta seminar parenting yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita melanjutkan acara sebelumnya, acara setelahnya, saya akan memberikan yel-yel. Kalau saya bilang satu hati Indonesia Palestina, semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Satu hati Indonesia Palestina, Allahu Akbar. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu penayangan atau sebuah video dari tim Qudwah Indonesia yang berjudul Satu Hati Indonesia Palestina. Kepada tim Qudwah Indonesia dan kepada para hadirin semua, silakan menyaksikan video dari tim Qudwah Indonesia. Satu Hati Indonesia Palestina, Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Cinta pertama kami itu bernama Palestina, negeri dengan keberkahan yang abadi. Auranya yang mulia tak pernah pudar di gelas waktu. Meskipun tangan para penjajah masih mengoyaknya hingga kini, kehormatan Palestina selalu tetap menyala. Di sanalah izah kami tumbuh merekah. Hati kami menyatu dengan Palestina.
Kami Qudwah Indonesia bersama umat Islam tanah air akan tetap berdiri menjaga mereka, para yatim dan duafa tanah Quds, menghangatkan mereka dari musim dingin, merayakan kebahagiaan Ramadan, Hari Raya Fitri, Hari Raya Kurban, serta kebahagiaan lain di setiap jengkal kehidupan mereka. Indonesia dan Palestina adalah ikatan satu hati dalam iman dan kemanusiaan. Tak bisa dan tak mudah untuk dipisahkan. Bahagia mereka, bahagia kita juga. Sedih mereka, sedih kita juga. Pun mereka, saat bencana menderita kita, mereka tak hanya sedih, tapi juga turut membantu atas kesusahan yang kita rasakan. Karena itu, Qudwah Indonesia bertekad ingin menggerakkan spirit satu hati Indonesia Palestina di tanah air tercinta ini. Kita fokuskan pada isu kemanusiaan, utamanya para yatim dan duafa, baik di Palestina dan di negeri kita sendiri. Kita muliakan anak yatim dan duafa di sekitar kita dan Palestina. Kita support pangan, sandang dan papan mereka, bahkan sarana belajar dan bekerja menggapai impian mereka. Masya Allah, jazakallah khairan kasiron kepada tim Qudwah Indonesia yang sudah menayangkan sebuah video. Dan video tersebut Masya Allah, para hadirin semua yang menggugah jiwa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina bukan berjuang untuk negara Palestina sendiri, bukan. Tapi mereka semua berjuang untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, dari ujung timur hingga ujung barat. Minimal sekali kita doakan di dalam sholat kita, dan seminimal-minimal sekali kalau kita dikasih oleh Allah sebuah harta, kita infakkan sedikit harta kita melalui tim Qudwah Indonesia yang langsung dikasihkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis donasi Palestina melalui Qudwah Indonesia dari Yayasan Al-Fatah Bekasi yang langsung diwakilkan oleh Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Roshid MPDI MSI, ke perwakilan tim Qudwah Indonesia, yaitu Bapak Abdul Hamid. Pada Bapak Dr. Andes Nur Roshid MPDI MSI dan Bapak Dr. Abdul Hamid, kami persilakan. Ustaz Abdul Hamid, antum selaku perwakilan dari Qudwah Indonesia, kami titipkan, ini adalah titipan dari para orang tua murid, para guru, dan titipan dari sebagian dari Yayasan Al-Fatah. Insya Allah akan bertambah terus. Tolong sampaikan untuk saudara-saudara kita, terutama anak-anak yatim dan duafa yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bertambah dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah, perwakilan dari Qudwah Indonesia mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada keluarga besar SDIT Lab School Al-Fatah yang alhamdulillah sampai detik ini masih mempercayakan donasi kemanusiaannya untuk saudara muslim kita di Palestina melalui lembaga Qudwah Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal pembuka bebasnya Masjidil Aqsa yang insya Allah kita semua
yang terlibat dalam acara ini dan aksi kemanusiaan ini menjadi barisan pembebas Masjidil Aqsa di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian penyerahan dari tim Kutwa Indonesia kepada Yayasan Al-Fatah Bekasi. Alhamdulillah kami terima. Mudah-mudahan ini semakin membangun inspirasi dan semangat untuk bersama-sama menyelamatkan Al-Aqsa, karena ini adalah sangat bersejarah bagi kita sekalian untuk semangat untuk membela agama kita, agama Islam ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Yayasan Al-Fatah Bekasi dan kepada perwakilan dari tim Kutwa Indonesia yaitu Bapak Abdul Hamid. Dan acara selanjutnya, acara inti dari seminar parenting yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya mohon izin untuk menyapa kepada Ustadz kita, guru kita semua, Ustazuna Salim Afillah, Afidallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kifalik ya Ustadz? Alhamdulillah. Anta fi Jogja Ustadz? Aifa, fi Jogja. Na'am Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Salim Afillah sudah berpartisipasi atas seminar parenting mendidik anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu langsung acara inti yang dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Luai Habibi Eskom. Sebelumnya saya perkenalkan dulu moderator kita yaitu Bapak Luai Habibi Eskom. Beliau seorang guru dari SD IT Lab School Al-Fatah dan beliau lahir di Jakarta tanggal 29 Juni tahun 1989. Dan status beliau sudah menikah dan sudah dikaruniai 3 anak. Alhamdulillah, Masya Allah. Langsung saja kita langsung ikuti acara seminar parenting pada pagi hari ini yang langsung dipandu oleh Bapak Luai Habibi Eskom. Kepada Bapak Luai Habibi Eskom kami persilakan. Jazakumullah khairan kepada Bapak Pugu Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah di pagi yang cerah Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia dan indah dalam acara yang merupakan program parenting SD IT Lab School Al-Fatah yang didukung oleh Yayasan Al-Fatah Bekasi dengan tema mendidik anak ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembicara Ustadz yang selalu sumringah, tokoh yang sudah tidak asing lagi di dunia dakwah, yaitu dialah Ustadz Salim Afillah, hafizahullah ta'ala. Para ayah bunda yang solih-solihah, izinkan saya Luai Habibi sebagai moderator untuk membacakan sekelumit dari profil beliau. Beliau bernama lengkap Salim Afillah, yang A-nya mungkin pada penasaran apa kepanjangannya? Ya. Bisa ditanya di sesi tanya jawab langsung oleh beliau nanti. Beliau adalah penulis buku-buku Islami yang produktif asal Jogja. Sejak kecil beliau sudah menggemari dunia literasi. Aktivitas penulisnya sudah ditekuninya sejak pendidikan SMA. Yang saat itu beliau mulai dikenal secara luas dengan bukunya yang berjudul Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan ini adalah buku yang menjadi inspirasi saya. Waktu itu saya sangat ingat seorang teman meminjamkan buku ini kepada saya di ruang OSIS dan saya terkaget-kaget dengan penulisnya. Siapakah penulisnya yang bisa
menyusun buku yang serenyah ini gitu, waktu itu saya. Sangat menikmati membacanya, dan ternyata beliau menulisnya ketika masih di SMA, sama seperti saya waktu itu. Ya. Makanya saya sampai sekarang ngefans sama beliau. Alhamdulillah kami dipertemukan di majelis walaupun secara virtual, dan tak berpanjang kalam, mungkin langsung saya serahkan kepada Ustadz Salim Afillah. Kepada beliau kami persilahkan, Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami ta'zimi, segenap pimpinan Al-Falah Lab School yang kami ta'zimi, para asatid, para ustadzat, para guru-guru, para orang tua, wali murid, yang kami ta'zimi juga dari Al-Qudwah yang berkenan bersama-sama dengan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Warahmatullahi Habibi, Eskom. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia-Nya, limpahan barakah dan rahmat kasih sayangnya kepada kita pada hari ini. Dan kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, suri teladan terbaik kita, adalah orang yang di dalam cucu-cucunya, demikian pula memberikan arahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam membesarkan mereka. Nabi SAW sebagai orang tua, nilai Qur'ani pertama, dasar prinsip pokok dalam kita mendidik anak-anak kita, tanggung jawab. Karena kita memulai dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang dititahkan oleh Allah untuk mereka. Di dalam ayat ini Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, hamba-hamba yang dicintainya, dengan memberikan amanat kepada mereka, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu perhatikan, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka itu tugas yang lebih berat daripada bahkan ketika Allah mengatakan misalnya adkhilu anfusakum wa ahlikum al-jannah.
masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Kenapa menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada masukkan ke dalam surga? Karena secara bahasa memasukkan ke dalam surga itu maknanya adalah bisa yang pertama masuk surga tanpa hisab, yang kedua masuk surga dengan hisab dengan amal-amal soleh yang jauh lebih banyak daripada dosa-dosa, sehingga dia pun setelah dihisab langsung masuk surga. Atau yang ketiga, masuk surga itu dengan hisab, dan ketika dihisab ternyata amal solehnya kalah, pahalanya sedikit dibandingkan dosa-dosa dan kemaksiatannya, sehingga dia perlu dicuci, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka terlebih dahulu sebelum nantinya dimasukkan ke dalam surga karena keimanan yang masih ada di dalam hatinya. Jadi kalau masuk surga kemungkinannya 3. Tetapi kalau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu cuma opsi pertama dan kedua yang berlaku. Yaitu masuk surga tanpa hisab atau masuk surga dengan hisab dengan amal-amal saleh yang jauh lebih banyak. Karena jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu bermakna tadi. Jangan sampai mampir ke neraka, langsunglah masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi mengapa kita kalau berdoa itu bukan wa adkhilnal jannah semata-mata, tapi waqina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Karena menjaga dari api neraka itu meliputi lebih, mencakup lebih paripurna daripada sekedar masuk surga. Karena kalau masuk surga bisa mampir ke neraka dulu. Subhanallah, berat itu. Tapi kalau jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu maknanya langsung masuk surga. Masya Allah. Ini yang kita paham. Jadi ini ada tanggung jawab yang sangat besar bagi kita orang tua. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir maka dia dilahirkan di atas fitrah. Makna fitrah itu menurut para ulama yang pertama at-tauhid, fitrah itu mengesahkan Allah. Yang kedua, fitrah itu al-Islam, berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, fitrah itu al-mu'ahadah, perjanjian antara hamba dengan Allah ketika dia bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Dan yang keempat, fitrah itu artinya adalah as-siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Yang disebut siratul mustaqim, jalan yang lurus itu adalah bahwasanya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian, sembahlah dia semata-mata. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan lurus itu ya karena Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur segala urusan kita, memiliki diri kita, ya. Maka dialah yang berhak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak diibadahi itu Allah. Itu makna fitrah. Semua anak yang lahir di atas fitrah ini tadi. Tauhid, Islam, siratul mustaqim, muahadah kepada Allah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yuhawidanihi, kalau menjadikannya Yahudi, au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Subhanallah ya. Ini satu perkara yang kemudian menjadi tanggung jawab yang sangat berat bagi orang tua. Makanya dalam hadis ini tidak ada kata isallimanihi. Tidak ada kata-kata menjadikannya Islam, karena Islam itu fitrah, sama gitu ya. Kullu mauludin yuladu al fitrah, kullu mauludin yuladu alal Islam. Semuanya dilahirkan di atas Islam. Tapi orang tuanya berkewajiban untuk menjaga dia di atas fitrah. Menjaga anak-anak ini senantiasa di atas at-tauhid, di atas al-Islam, di atas muahadah, di atas siratil mustaqim, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Allah. Pada satu ketika, ada seorang
yang mengadukan anaknya yang durhaka kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia bercerita tentang kedurhakaan anaknya. Lalu anaknya ini pun dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, kenapa engkau berperilaku demikian kepada ayahmu, berperilaku durhaka kepada ayahmu, padahal dia adalah ayahmu. Anak itu menjawab, ya Rasulullah, izinkan saya bertanya. Maaf ya Amirul Mukminin, izinkan saya bertanya, apakah ada haknya anak atas orang tua? Ada kewajibannya orang tua atas anak sebelum anak nanti wajib berbakti kepada orang tua? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul. Seorang bapak berkewajiban untuk yang pertama memilihkan ibu yang salihah untuk anak-anaknya, dan berkewajiban untuk memberikan nama yang baik sebagai doa untuk anaknya, dan berkewajiban mendidikkan adab-adab Islam kepada anaknya supaya dia siap untuk menjadi lelaki muslim paripurna ketika sampai baliknya, sampai akil baliknya, sampai mukallafnya, sampai masa taklifnya. Maka anak itu kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku tidak pernah memberikan kepadaku apa-apa yang kau sebutkan tadi. Dia tidak memilihkan seorang ibu yang salihah untukku, tapi memilihkan seorang ibu yang banyak bermaksiat. Dan dia juga tidak memberikan aku nama yang baik, justru adalah nama dan panggilan yang buruk. Dan dia juga tidak pernah memberikan kepadaku contoh tentang adab-adab Islam, apalagi mengajarkannya kepadaku. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun mengatakan kepada bapak itu, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepadamu. Jadi dalam Islam bukan hanya ada konsep anak durhaka kepada orang tua, tetapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Ini yang kemudian menjadi sebuah penyadaran bagi kita tentang betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, ketika kita menyadari tanggung jawab yang besar, maka tidak bisa tidak yang kita lakukan adalah memohon pertolongan Allah. Allah sebagai zat yang mengaruniakan anak-anak itu, yang menciptakan mereka, maka dialah yang kita mintai pertolongan di dalam kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Dia yang akan meminta pertanggungjawaban kita tentang anak-anak itu, tapi kepadanya pula kita meminta pertolongan untuk bagaimana kita bisa memberikan takdib, pendidikan yang paling baik kepada anak-anak tersebut. Sehingga kewajiban yang melekat kepada kita setelah menyadari tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang tua kepada anak adalah bahwa kita perlu memperbanyak doa-doa kita untuk anak-anak kita. Mendoakan anak, mendoakan keturunan ini adalah begitu pentingnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa seorang nabi untuk umatnya. Jadi doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Artinya dia sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang orang tua kepada anaknya sama dengan doa seorang nabi untuk umatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran misalnya kita menemukan contoh-contoh bagaimana orang-orang mulia mendoakan anak-anak mereka. Sebagaimana doa yang umum juga diajarkan oleh orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di dalam suratul Furqan ketika mensifati hamba-hamba Allah yang maha pengasih, ibadur rahman, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara sifat mereka adalah mendoakan keluarga mereka, pasangan dan anak keturunan mereka dengan doa yang sangat indah, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, pasangan dan anak keturunan kami semuanya menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang yang bertakwa. Jadi kita memohon kepada Allah dengan doa yang sangat indah yang telah dicontohkan oleh para ibadur Rahman. Pertama-tama memohon agar pasangan kita dan anak keturunan itu menjadi qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Secara harfiah bermakna penyejuk mata, tetapi para ulama memberikan sifat dia menyejukkan hati sebelum menyejukkan mata, karena mata adalah jendela hati. Maka dimaknai sejuknya mata kita ketika memandang pasangan kita dan anak keturunan kita itu bukan semata-mata karena penampakan fisiknya, melainkan disebabkan karena iman dan takwanya di dalam hati, amal-amal ibadah yang dia lakukan dengan anggota badannya, dan akhlak mulia yang dia tampilkan di dalam pergaulannya bersama kita. Jadi ketika kita mendoakan mereka menjadi qurratu a'yun, itu berarti kita mendoakan mereka supaya dianugerahi iman dan takwa, dianugerahi ketaatan beribadah, dianugerahi akhlak yang mulia. Jadi ketika anggota keluarga saling mendoakan, ya, suami berdoa dengan Rabbana hablana, istri berdoa dengan Rabbana hablana, maka mereka saling satu sama lain dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyejuk mata. Demikian pula pada anak-anak mereka menjadi penyejuk mata. Dan qurrah ain atau qurratu a'yun ini menurut hadis, ya, sebagian ulama menakwili hadis Nabi SAW tentang cinta, yang dijadikan kecintaanku pada dunia kalian ini itu pada wewangian dan istri, dan dijadikan qurratu ainku itu pada salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan qurrah ainku itu pada di dalam salat. Ini menunjukkan qurrah ain itu lebih dari sekedar cinta. Jadi ketika kita berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini yang pertama-tama kita memohon agar Allah menjadikan keluarga kita, istri dan anak keturunan kita itu menjadi lebih dari sekedar cinta. Tapi sesuatu yang begitu bermakna, begitu berharga, karena kita ingin bersama-sama dengan mereka untuk menggapai surga Allah SWT. Family goals-nya adalah jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Orang-orang yang akan masuk surga bersama kita. Surga Aden yang mereka masuki bersama orang-orang yang beramal saleh, dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka, maupun pasangan-pasangan mereka, maupun anak keturunan mereka. Semuanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, ada seorang yang telah masuk surga, dia bertanya, di manakah ya Allah, bapakku, ibuku, istriku, anakku? Maka dijawab tentu, kedudukan mereka di dalam surga tidak seperti kedudukanmu. Karena amal-amal saleh mereka di dunia, dulu di dunia tidak seperti amal-amal salehmu. Tetapi orang ini kemudian berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Allah, tapi dulu di dunia aku ketika beramal, aku niatkan bukan hanya untuk diriku pribadi, tetapi aku niatkan juga untuk bapakku, ibuku, untuk pasanganku, untuk anak keturunanku. Maka ya Allah, jadikanlah mereka bersamaku di dalam surga ini, karena mereka menyertai di dalam niat-niat amal salehku itu. Permohonan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dihimpunkan di dalam surga yang sama kelak. Ini relationship goal dan family goals kita semua, ya. Yaitu alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan, maka
Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka, himpunkan mereka di surga yang sama. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dalam doa tadi kita juga memohon kepada Allah agar dikaruniai ketakwaan. Bukan sekedar menjadi orang bertakwa, tetapi menjadi imamnya orang bertakwa. Masya Allah, dahsyat sekali. Biasanya kalau berdoa kita ini diajarkan oleh Quran maupun hadis dari Nabi SAW, doa itu sigatnya tawadhu. Sigatnya merendahkan diri sehingga kemudian kita hanya meminta dijadikan termasuk orang-orang dengan predikat tertentu. Misalnya waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna minat tawwabin, waja'alna min ibadikas salihin, waja'alna min warasati jannatin na'im. Ya. Ini doa-doa yang kemudian bentuknya tawadhu karena kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mensucikan diri, termasuk di antara orang-orang yang bertakwa, termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh, termasuk di antara pewaris surga naim. Kita minta kepada Allah supaya termasuk di antara banyak orang yang memenuhi syaratnya. Tetapi dalam doa yang diajarkan para ibadur rahman ini, yang dikutip oleh Allah dalam suratul Furqan ini, ternyata kita diajari doa wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak sekedar menjadi orang bertakwa, tidak wa ja'alna minal muttaqin, tapi menjadi imamnya orang-orang bertakwa. Masya Allah ya. Ini doa yang ambisius dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi ambisius dalam perkara yang sangat penting, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sekaligus juga doa ini berarti isyaratnya mudah-mudahan seluruh keluarga kita dijadikan orang bertakwa, lalu kita dijadikan pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa tersebut. Karena takwa ini adalah pilar-pilar nilai yang sangat kokoh dalam menjaga keluarga kita. Nanti akan kita lihat bagaimana takwa ini menjadi hal yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kita juga bisa berkaca kepada doa-doa yang lain dari orang tua yang lain untuk mendoakan anak-anaknya. Misalnya kata Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari sisimu keturunan-keturunan yang baik, yang thayyibah, gitu ya. Ini doa-doa yang kemudian patut kita ucapkan. Bahkan ya ini saya belajar dari istri saya. Kalau istri saya kalau lagi marah kepada anak, semarah-marahnya kalimat yang keluar adalah Rabbi habli minas salihin. Anaknya bikin berantakan apa gitu ya, dan apa, atau mungkin nyakitin adiknya, atau mungkin nakalin temennya, atau mungkin kemudian hal-hal tertentu yang kemudian dianggap itu bikin marah, maka yang keluar dari lisan adalah yang baik-baik. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahi kami anak yang saleh. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami keturunan yang baik. Ini yang menjadi pengajaran penting bahwa berdoa bukan hanya di saat kita senang, ataupun di saat kita susah, ataupun di saat kita membutuhkan, ya, tetapi berdoalah juga ketika kita sedang marah dan ucapkan kalimat yang baik sebagai doa untuk anak keturunan kita. Semarah apapun jangan sampai yang keluar dari lisan kita adalah doa keburukan. Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika menceritakan kisahnya waktu kecil dengan menangis, beliau bercerita ketika kecil ibunya ini membuat adonan kue yang akan dihadiahkan kepada tetangga-tetangga. Kemudian adonan kue ini ditata di ruang keluarga, ya, kalau di Arab kan ya ruangan di dalam rumah banyak yang polos, tidak banyak mebel perabotan pada zaman itu. Ya ditata berbagai adonan di loyang-loyang yang siap dipanggang ini. Kemudian Syekh Sudes kecil ini ngambil ember diisi pasir. Kemudian ember yang berisi pasir itu dia bawa ke tempat di mana adonan-adonan itu sudah dijejer rapi ya di situ. Kemudian dia tuangkan satu demi satu, dituangi pasir gitu ya, adonan-adonan kue yang sedang dibuat ibunya. Maka yang luar biasa ketika ibunya melihat hal tersebut, dia tidak marah. Ya mungkin marah, mungkin jengkel dalam hati, tapi dia tahan kalimat yang keluar dari lisannya adalah ya Allah, jadikanlah anakku ini imam Masjidil Haram, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah anakku ini imam Masjidil Haram.
Ya, ini menunjukkan ya bahwa segenting apapun keadaan, separah apapun kemarahan, upayakan yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Apalagi ibu ya, karena doa ibu mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat-kalimat ibu menjadi doa untuk anak-anaknya, doa-doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penting untuk menjaga lisan kita di saat marah, dan yang keluar itu kalau bisa adalah doa-doa yang baik kepada anak-anak kita. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya kita mendoakan mereka. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak-anaknya, di antaranya ketika beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Kata Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah meninggalkan Hajar dan putranya Ismail di lembah yang kering, tandus, gersang, tidak ada tumbuhan yang mau hidup, ya. Tidak ada sumber air yang bisa menjadi penopang kehidupan, tidak ada hewan-hewan yang tinggal di situ. Sebuah lembah yang kosong, yang terdiri dari batu-batu besar, yang panasnya sangat terik, yang pasirnya terasa membakar, gitu ya. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari tempat seperti itu? Tapi karena itu adalah perintah Allah, maka dia Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati di antara anak keturunanku, biwadin dengan satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak bertanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, duhai Rabb kami, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung mencintai mereka, merunduk untuk menyayangi mereka. Dan karuniakanlah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, kalau dulu guru kami ya menyampaikan bahwa doanya Nabi Ibrahim ini sekaligus adalah sebuah konsep pendidikan. Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara keturunanku di lembah yang tidak bertanaman. Jadi anak-anak kita ini penting juga untuk kemudian dididik tidak serba ada, tidak selalu keturutan, tidak selalu apa-apa dipenuhi, tidak selalu apa-apa tersedia, tidak selalu apa-apa mudah, gitu ya. Maka disebut biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertanaman. Kata orang Jawa ada konsep ya prihatin dalam mendidik anak itu. Kalau kita melihat kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya, ya. Kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya itu kasihan sekali. Bahasa Jawa itu pekah-pekuh, ya, berusaha keras untuk keluar, nggak bisa-bisa gitu ya. Dia menggerak-gerakkan badannya untuk merobek selaput dari kepompong yang menyelubunginya itu susah sekali. Tapi kalau kita kasihan kemudian menolong, mencoba untuk memudahkan si kupu-kupu ini keluar, caranya adalah dengan mengambil gunting. Lalu kita gunting kepompong itu supaya si kupu-kupu bisa keluar. Sebenarnya yang kita lakukan bukan menolong, tetapi mencelakakan. Karena apa? Karena untuk terbang, kupu-kupu memerlukan sayap yang kokoh. Kuatnya sayap didapat melalui latihan. Latihannya itu adalah ketika dia keluar dari cangkang kepompongnya itu, merobeknya dengan ya usaha yang keras. Disitulah dia mendapatkan sayap yang kokoh untuk terbang. Nah, kalau proses itu kita tolong, kita bypass, kita potong kepompongnya sehingga mereka keluar dengan mudah, maka otot-otot sayap itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk terbang. Sehingga kupu-kupu ini tidak akan bisa terbang. Karena kupu-kupu ini tidak bisa terbang, ya sudah, hanya tinggal soal waktu, dia dirubung oleh semut-semut lalu binasa. Ini yang kemudian akan terjadi.
Demikian pula kepada anak-anak kita, kalau anak-anak kita terbiasa, apapun yang diinginkan saat itu bisa dipenuhi, apapun yang dimaui, segera sudah itu langsung didapatkan dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi pendidikan yang tidak baik. Pendidikan untuk prihatin, terbatas, dikenalkan mau berusaha, mau berjuang, itu penting. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nah, tapi kalau untuk suasana kondusif dalam rangka berketaatan kepada Allah, kita perlu mendesain anak-anak kita itu tinggal di tempat yang memudahkannya untuk menyembah Allah, untuk menegakkan salat. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka mudah untuk menegakkan salat. Jadi hidupnya anak-anak dalam suasana kondusif, untuk beribadah dalam suasana kondusif, untuk kemudian belajar, ya, memahami hal-hal yang baru, belajar, ya, dengan pengalaman-pengalaman baru yang bisa memperkaya hidup mereka, ini penting. Kita carikan tempat di mana ibadah itu terasa mudah dan kondusif. Inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah, yaitu ya Allah, supaya mereka nanti menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikannya ya Allah hati manusia itu merunduk, menyayangi, mencintai mereka. Kita tidak mungkin hanya mencintai anak kita sendirian kalau ingin anak-anak kita itu kelak akan menjadi orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Tapi kita perlu mohon kepada Allah agar anak-anak kita juga dicintai oleh orang-orang yang baik, disayangi oleh lingkungan yang baik, disupport untuk menjadi orang baik oleh suatu masyarakat yang baik. Itu yang sangat kita perlukan. Sehingga faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan sebagian di antara manusia itu hatinya merunduk, sayang, cinta kepada mereka, kepada anak-anak kami ini. Warzuqhum minas samarat, dan anugerahkanlah untuk mereka buah-buahan, gitu ya. Ya, jadi ternyata seprihatin apapun soal gizi itu dipenuhi. Ya, buah-buahan, makanan yang baik, yang halal, yang thayyib dijadikan prioritas. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dengan maksud mudah-mudahan mereka mau bersyukur kepada Allah. Kalau istilahnya Gus Baha, kalau anak minta sesuatu kepada orang tua dan sesuatu itu mengantarkan kepada kebaikan, dia positif, dia baik, sebaiknya orang tua memprioritaskan, memberikan anggaran-anggaran untuk bisa dalam tanda kutip ya memfasilitasi, memanjakan anak dalam perkara yang dia senangi dan punya dampak positif itu. Agar apa? Agar panutannya anak itu orang tuanya sendiri. Jangan sampai anak memiliki panutan-panutan yang justru mengajarkan keburukan-keburukan kepada mereka. Kalau orang tua jadi panutannya anak, karena orang tua itu dianggap yang memberikan fasilitasi, memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada anak, maka anak akan taat, anak akan patuh, anak akan mencontoh teladan-teladan kebaikan yang dibawa oleh orang tuanya. Gitu ya. Sebaliknya, sesoleh apapun orang tua memberikan contoh, tetapi kalau orang tua ini tidak menjadi panutan bagi anak-anaknya, karena dia mungkin kasar kepada anak, karena dia mungkin pelit kepada anak-anaknya, bakhil kepada anak-anaknya, tidak memenuhi apa-apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, padahal itu adalah kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, kata Gus Bah, tentu anak itu akan mencari idola yang lain, mencari panutan yang lain yang kemudian tentu kita tidak tahu akan mengajarkan nilai macam apa kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ini ya mengikuti value, nilai-nilai yang kita yakin kita ajarkan, di antaranya adalah warzuqhum minas samarat. Kita perlu memfasilitasi hal-hal yang terbaik yang bisa kita hadirkan untuk anak-anak kita itu supaya mereka berkembang. Saya sering menyampaikan kepada para orang tua, kalau anak kita punya hobi yang positif, segera fasilitasi. Dia senang fotografi, belikan kamera yang memadai. Dia senang desain grafis, belikan komputer yang memadai untuk desain. Ya, dia senang berkuda, ya carikan pelatih yang baik dan tempat untuk berlatihnya. Dia senang memanah, ya jadikan kemudian dia memiliki busur yang bagus, yang standar, yang memadai untuk melakukan panahan yang baik dan seterusnya. Mencarikan tempat komunitas berlatih bersama yang baik dan lain sebagainya. Itu
menjadi satu hal yang sangat kemudian diingat oleh anak, dan nantinya akan menjadikan dia taat dan mengikuti apa-apa yang menjadi contoh-contoh kebaikan dari orang tuanya. Jadi ya, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini tentang doa-doa yang selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai keadaan, ya, agar kemudian kita ditolong oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Karena kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam, Allah yang bisa. Karena kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita 24 jam, Allah yang bisa. Karena kita tidak bisa terus-menerus untuk bersama dengan mereka, tetapi Allah bisa. Karena umur kita terbatas, tetapi Allah itu abadi. Maka kita bisa menyerahkan ya kelak anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik dari pengajaran ya guru-guru yang baik sekaligus dari bimbingannya Allah Subhanahu wa taala seperti dalam doa-doa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga poinnya tadi sudah kita singgung adalah tentang takwa dan kalimat yang lurus. Kita bisa membaca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Maka hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang mereka senantiasa khawatir keadaannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang lempeng. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ya, untuk diteruskan kepada kita sebuah peringatan, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah yang senantiasa mereka khawatiri keadaan. Obatnya falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Obatnya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kemudian kita pahami sebagai sebuah pengingat penting bahwa kita meninggalkan anak-anak kita seperti apa nantinya. Kalau dalam keadaan lemah dan membuat kita senantiasa khawatir, maka Allah memberikan peringatan di sini. Dan ayat ini, ayat ke-9 surah An-Nisa, oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di tengah pembahasan tentang al-faraid atau hukum waris. Sehingga kita harus memahaminya dalam konteks tersebut, seakan-akan Allah hendak mengatakan berapapun banyaknya harta yang kamu tinggalkan untuk anakmu kelak, itu tidak akan bisa menjaminnya untuk menjadi generasi yang kokoh dan kuat. Tapi mereka tetap bisa menjadi generasi yang rapuh, yang senantiasa dikhawatirkan oleh orang tuanya. Maka selain meninggalkan warisan berupa harta, seorang bapak dan seorang ibu hendaknya memperhatikan peringatan ayat ini, yaitu falyattaqullaha, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi ini yang sangat penting untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa poin takwa tadi yang setelah kita sampaikan di awal dalam doa waja'alna lil muttaqina imama, ada poin takwa yang kita fahami, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sehingga kita dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga, salah satu kunci pokok yang akan menentukan kebaikan anak-anak kita adalah juga kebaikan orang tuanya. Dalam menjaga hak-haknya Allah,
dalam menjaga perintah dan larangan Allah. Banyak orang tua ingin anaknya menjadi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi tidak banyak orang tua yang ingin seperti orang tuanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Misalnya dalam kehati-hatian soal asupan halal dan haram, ya. Misalnya dalam bagaimana mereka beribadah dan mendoakan anak-anaknya, bagaimana kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan nawafil setelah yang fardu dengan begitu gigihnya dan memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anak mereka, ya. Demikian pula mereka, ya, kemudian kurang memperhatikan perkara-perkara terkait bagaimana menjaga dirinya dari dosa-dosa. Nah, dalam bahasa Jawa ada kata tirakat, ada kata mujahadah. Ada kata riyadhah, berlatih dan melatih diri kita untuk senantiasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita niatkan untuk juga anak keturunan kita. Karena dalilnya sangat kokoh di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seorang bapak yang saleh membawa kemanfaatan yang besar bagi anak-anaknya. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam, di mana kemudian di episode terakhir, ya ada sebuah dinding yang hendak runtuh, maka Khidir pun menegakkannya. Kenapa? Karena di bawahnya ada simpanan harta untuk 2 orang anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Apa alasannya sampai Allah mengirim seorang Rasul Ulul Azmi dan gurunya yang seorang Nabi yang mulia untuk menyelamatkan harta yang kelak akan dinikmati oleh kedua anak yatim itu? Atas karomah apa sehingga Allah mengirim 2 orang Nabi untuk menyelamatkan harta yang kelak akan dinikmati oleh kedua anak yatim itu? Ternyata karena wakana abuhuma salihan, karena bapak mereka berdua pada dulunya adalah orang soleh. Bahkan sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud bapak di situ bukanlah bapak kandung langsung, tetapi adalah kakek ketujuh dari kedua anak yatim tersebut. Kebaikan, kesolehan, kemuliaan kakek ketujuh ini masih terasa sampai keturunannya yang ketujuh, sampai cucunya yang ketujuh merasakan manfaat dengan dikirimkannya 2 orang nabi dan rasul yang agung untuk menyelamatkan hartanya. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah falyattaqullaha, maka ada kata-kata wal yaqulu qaulan sadida. Yang terpenting yang kemudian menjadi bekal pendidikan yang sangat kokoh bagi anak-anak kita kelak adalah hendaknya orang tua konsekuen dan konsisten. Konsekuen di dalam mewujudkan apa yang menjadi kata-kata dan pengajarannya, yang jujur dan apa adanya dan konsisten. Jadi bagaimana kemudian bicara kepada anak dengan lempeng, dengan benar, dengan jujur. Konsekuen seperti yang dicontohkan oleh seorang bapak pada masa Rasulullah SAW, yang bapak ini dipuji oleh Rasulullah sebagai min ahlil jannah. Yaitu seorang bapak yang menggantungkan cambuknya di atas pintu rumah, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku sekalian, jika kalian mendapati bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kalian punya hak untuk mencambuk bapak kalian ini dengan cambuk ini. Adapun jika bapak kalian ini juga mendapati salah seorang di antara kalian melanggar apa yang dilarang Allah, maka bapaklah yang akan mencambuk kalian dengan satu cambukan ini. Dan itu dilaksanakan secara konsekuen. Artinya bapak melanggar pun dapat konsekuensi, si anak apalagi. Itu ya. Itu yang kemudian kadang-kadang kita sebagai orang tua ngeles kalau salah, ngeles kalau kemudian kita ditegur oleh anak dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ngeles ini yang akan menjadikan anak-anak kita tidak kokoh di atas kebaikan, tetapi rapuh dan mengira semua hal
itu bisa diatur sesuai dengan kepentingan, ya, tujuan, menghalalkan cara, dan lain sebagainya. Konsisten artinya bagaimana kemudian kita mengucapkan, ya, kalimat yang lurus, yang terus-menerus bisa menjadi satu panduan bagi anak-anak kita. Dan termasuk diantaranya adalah memberikan teladan yang baik. Karena anak-anak kita ini ketika mereka sudah melihat dengan matanya jelas, lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan ukuran mereka sederhana. Karena ayahku orang baik, maka apapun yang dilakukan ayahku pasti baik. Apa yang tidak dilakukan oleh ayahku tentu tidak baik. Demikian pula oleh ibuku. Maka dia mengukur apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Nak, baca Quran dong, nak. Enggak, kenapa kok enggak mau baca Quran? Baca Quran itu tidak baik. Loh, apa buktinya kok baca Quran kok kamu bilang tidak baik? Karena ayahku tidak pernah. Ya. Karena ayahku orang baik, ayahku tidak pernah baca Quran, maka baca Quran itu tidak baik. Itu dalam pemikiran sederhana anak begitu. Nak, jangan ambil barang pakai kaki dong, nak. Enggak sopan. Oh, sopan. Kenapa kok sopan? Karena bundaku sering. Jadi, apa yang menjadi ukurannya adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Meskipun mengambil barang dengan kaki itu tidak baik, kata kita, tapi kalau dia melihat contoh setiap hari itu yang dilakukan oleh misalnya ibunya atau pembantu di rumah, begitu, maka dia akan lebih percaya apa yang dia lihat, bahwa ya, mengambil dengan cara seperti itu. Itulah yang baik, gitu ya, karena dilakukan oleh orang yang baik, diantaranya adalah bundanya. Contohnya seperti itu. Jadi ada konsekuen, ada konsisten, dan bagaimana kita tadi selalu mencoba untuk mengungkapkan yang baik. Jangan menghalangi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang dengan kapasitas yang besar, kapasitas yang tinggi. Kenapa orang Indonesia susah sekali menemukan 11 orang untuk bermain sepak bola di level Piala Dunia, padahal penduduknya 270 juta. Konon karena ibu-ibu Indonesia sejak kecil ngomong kepada anak-anaknya, jangan lari-lari, nanti jatuh. Kenapa? Ya, jangan lari-lari, nanti jatuh. Sudah ditakut-takutin dulu kalau lari nanti jatuh. Padahal pekerjaan pemain bola 90% adalah lari-lari. Makanya orang Indonesia tidak ahli lari. Karena apa? Karena sejak kecil sudah dibilang jangan lari-lari, nanti jatuh. Sudah begitu, ketika jatuh betulan, itu dimarahi lagi. Tuh kan Bunda bilang juga apa? Makanya jangan lari-lari. Nah, sudah dibatalkan bakatnya untuk berlari, ya sudah berlari jatuh pun disalahkan lagi. Ya, semakin anak ini tidak berani mencoba hal baru, tidak berani mengambil resiko, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang kemudian bisa mengubah hidupnya, gitu ya, mengambil zona-zona yang di luar zona nyaman. Itu yang kemudian sangat disesalkan kalau kita sampai kemudian menghalangi dengan kata-kata kita. Atau kata-kata misalnya ya, mengajarkan kepada anak kita hal yang tidak betul, seperti ketika dia jatuh, lalu ayahnya bilang, oh ini batunya nakal ini, dah, gak usah nangis, ini yang batunya nakal, dah ini udah ayah bales, udah ayah pukul batunya, biar nggak nakal lagi. Ya batu, kamu bikin adik jatuh ya, gitu. Nah kita sedang mengajarkan kepada anak kita untuk blaming others, suka menyalahkan yang lain, padahal batu itu di situ nggak ngapa-ngapain, tidak bersalah apa-apa. Tapi kita jadikan sebagai ya tumpuan kesalahan, sebagai kambing hitam. Maka anak-anak ini yang kalau akan kemudian belajar apa-apa bisa nyalahin orang. Kok nilai matematikamu cuma 6, Dek? Ya, soalnya gurunya killer sih, Mak. Gurunya killer itu cuma kata-kata yang diubah dari kata-kata habis batunya nakal, gitu ya. Kalau kata-kata kemudian ketika anak jatuh, kemudian dikatakan, no, nggak apa-apa, nggak sakit, cuma kayak gini aja kok, nggak sakit, ya ada ya, nggak nangis ya, gitu. Padahal mungkin dia merasakan sakit betulan. Ya, kita sedang mengajarnya untuk tidak peka dengan rasa sakit. Ketika melihat nanti orang menderita, dia akan mengatakan, Allah cuma kayak gitu aja kok, nggak apa-apa. Lihat saudara kita di Palestina yang sedang menderita, apalagi di musim dingin, cuma kayak begitu. Paling victim itu Israel itu nggak salah, memang salahnya orang Palestina sendiri itu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kemudian dia dibiasakan untuk ya tidak peka kepada apa yang dia rasakan, ya kepada apa yang dirasakan oleh orang lain juga. Jadi kalau anak kita jatuh ya kita perlu untuk ya, kalau dia sakit kita peluk sebentar, ya kemudian ketika dia selesai menangis kita ucapkan selamat nak. Udah berani lari, nah, tadi ada jatuh ya, qadarullah, nggak apa-apa.
Namanya lari bisa jatuh, yang penting bisa bangun lagi, kemudian bisa lebih hati-hati di waktu yang akan datang. Ini yang kemudian kita sampaikan. Terakhir, ayah bunda sebagai poin adalah kita bisa mengajarkan apapun kepada anak-anak kita kalau kita melandasi pendidikan itu dengan ungkapan rasa syukur. Baik kepada Allah dan juga kepada anak-anak itu sendiri. Di dalam surah Luqman ketika Allah menunjukkan betapa luar biasanya kurikulum pengajaran Luqman untuk anak-anaknya berupa tauhid, ya bunayya la tusyrik billah, berupa muraqabatullah, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah, berupa ibadah, ya bunayya aqimis shalah, berupa akhlak, wala tusair khaddaka linnas, berupa adab, waqsid fi masyika waqtud min sautik, itu ya, itu 5 kurikulumnya Luqman dalam mendidik anak-anaknya, tauhid, muraqabatullah atau pengawasan dan konsekuensi dari Allah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat akhlak, yang kelima adab. Itu kurikulumnya. Tapi sebelum bicara tentang kurikulum itu, ternyata Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan telah kami anugerahkan satu hikmah kepada Luqman. Hikmah yang agung yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kepada Allah itu adalah satu hikmah yang sangat besar yang diwujudkan. Ya, kalau Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita betapa beliau itu kalau sama anak-anak begitu akrabnya, bermain bersama, mencium, memeluk, bercanda, tertawa, anak-anak dibariskan. Ya, ada Usamah bin Zaid, Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Rasulullah berlari dan berkata kepada anak-anak kecil itu, ayo siapa yang bisa menangkap aku dapat hadiah. Terus semuanya pun berlarian mendapatkan beliau. Ada yang megang kepala, megang tangan, megang kaki, megang dada, megang perut. Kemudian Rasulullah mengatakan, semuanya dapat hadiah. Tahu, Rasulullah mengungkapkan syukur itu dengan anak itu diizinkan bahkan ketika beliau sedang lelah-lelahnya pulang dari sebuah perjalanan jihad, Hasan dan Husain langsung menaiki punggungnya menjadikannya kuda-kudaan keliling rumah. Atau bahkan Umamah binti Abil As itu digendong ketika salat, diletakkan ketika rukuk, diambil lagi lalu ketika i'tidal, diletakkan ketika sujud dan seterusnya. Atau anak-anak ini kemudian ya bahkan Husain naik ke punggung beliau menjadikan beliau kuda-kudaan. Ketika beliau sedang sujud mengimami di Masjid Nabawi dan beliau tidak mengangkat kepalanya, menunggu Husain puas dan turun sendiri dari punggung Rasulullah SAW. Ya, beliau minta maaf, mohon maaf tadi saya menunda mengangkat kepala dari sujud karena Husain sedang menjadikan saya sebagai kuda-kudaannya. Saya tidak ingin memutus kesenangannya sehingga saya tunggu sampai dia turun, dengan sendirinya baru saya kemudian bangkit dari sujud saya, gitu ya. Jadi ini gambaran betapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keakraban yang luar biasa, ya, kelekatan yang dekat dengan anak-anak kita, melakukan aktivitas-aktivitas fisik bersama secara intensif, ya, sebagai bagian dari syukur itu. Tentu juga diikuti dengan kata-kata, karena kata-kata adalah ungkapan rasa syukur yang juga indah. Menyampaikan kepada mereka, nak, terima kasih menjadi anak yang soleh hari ini, terima kasih sudah menjadi kakak yang soleh, terima kasih sudah menjadi adik yang soleh, ya. Mudah-mudahan nanti dengan doa-doanya, Mas dan adik, ya, ayah dan bunda diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Kita gambarkan betapa berharganya mereka, betapa bernilainya mereka ada di sisi kita semua. Itu adalah ungkapan syukur yang membuat mereka insya Allah bangga. Juga dalam aktivitas-aktivitas, misalnya ini, terakhir sebagai contoh, anak kita makan, selesai makan, usianya mungkin 3-4 tahun, dia bawa piringnya yang kotor itu ke tempat cuci piring. Qadarullah, dalam tengah perjalanan, ke tempat cuci piring itu, ke wastafel cuci piring itu, kemudian piringnya ini jatuh, pecah. Apa yang kita kemukakan pertama-tama? Apa yang kita komentari? Apakah kita mengomentari piring yang jatuh, atau kita mengomentari inisiatifnya untuk membawa piring ke tempat cucian? Nah, mayoritas orang tua, tuh kan benar, makanya udah bunda aja yang bawa, jatuh kan, pecah kan. Nah, banyak dari kita mengomentari kecelakaannya, qadarallahnya. Tetapi pada hal yang kemudian kita harus perhatikan sebenarnya adalah ikhtiarnya.
Kita bisa mengatakan misalnya kepada dia, Masya Allah, Mas pinter ya, habis makan, terus piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu keren Mas, namanya bertanggung jawab. Qadarullah ya, pecah ya, jatuh ya, nggak apa-apa. Sekarang Mas ambil sapu, yuk kita bersihkan. Nah, dengan kalimat yang semacam ini menunjukkan apresiasi kita, sekaligus menunjukkan dialah aktor utama yang akan kemudian bertanggung jawab, membersihkan. Meskipun nanti kita bantunya lebih banyak, tapi kita katakan, Mas yang bersihkan, Bunda yang bantu. Jangan kemudian kita mengatakan, misalnya, udah ada Bunda aja yang bersihkan, kamu nggak bisa. Nah, itu jangan. Ya, supaya kemudian dia tertanam ya kemampuan dan percaya dirinya untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu. Ini di antara contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat karena saya sudah diingatkan waktunya habis tadi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz. Jadi kita bisa sedikit menyimpulkan ya, kenapa sih timnas Indonesia belum sampai Piala Dunia ya Ustadz ya? Karena seringnya orang tua melarang berlari-lari, jangan lari-lari. Padahal 90% aktivitas pemain bola itu adalah berlari. Ya. Mungkin mulai saat ini ayah bunda di rumah bisa mengganti terminologi atau kata-kata kepada anak-anak kita supaya tidak berlari-lari dengan perkataan yang lain. Atau mungkin nanti bisa ditanyakan perkataan apa yang sebenarnya tepat kalau misalnya anak terjatuh. Begitu Ustadz ya. Baik, sebenarnya kita ada sesi pertanyaan karena waktunya sempit. Jadi yang tadi dibilang MC dilakukan secara interaktif, mungkin akan kita bacakan aja ya Ustadz ya lewat chat. Karena sudah sangat banyak pertanyaan yang datang, yang dituliskan di kolom chat. Namun mungkin akan kita pilih 3 pertanyaan yang paling baik dan paling bagus untuk nanti akan diberikan door prize. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Dari Bunda Araria, kelas 3A Lab School. Bagaimana cara mengatasi anak yang suka nangis? Kita ngomong atau kasih perintah dengan bahasa apapun, baik manis atau galak, jika nggak sesuai dengan keinginannya pasti nangis. Kadang dikerjakan pun sepanjang proses pengerjaannya dia menangis tanpa berhenti. Anak kedua dari 4 bersaudara dengan posisi kedua adiknya berjarak masing-masing 1,5 tahun. Apa itu berpengaruh juga? Not di sekolah dia normal-normal saja, nggak ada nangis-nangisnya Ustaz. Seperti itu. Mohon dijawab. Ya, baik. Yang pertama, memang kalau melihat posisi dia, anak kedua itu ada kecenderungan mencari perhatian lebih. Karena memang dulu ketika anak pertama dia dapat full. Ketika anak kedua kan dia harus berbagi dengan kakak ketika mendapat perhatian orang tua. Apalagi ketika kemudian ada adik-adiknya dengan jarak yang dekat. Maka kecenderungannya untuk menangis atau menampilkan satu perilaku yang over, itu bahasa anak gedenya cari perhatian, caper. Tetapi itu wajar dan itu penting untuk menjadi perhatian kita dan kita perlu memahamkan kepada dia tentang posisinya sebagai seorang adik sekaligus seorang kakak. Kita perlu memberikan perhatian dan kemudian ketika dia melakukan aktivitas nangis dan lain sebagainya seperti itu, kita perlu perlahan-lahan meluruskan bahwa dia tidak perlu melakukan hal yang seperti itu untuk mendapat perhatian dari orang tua. Nah, kita perlu besarkan hatinya, kita perlu tuntun dia untuk kemudian semakin mandiri, tetapi penting untuk kemudian memberikan briefing, memberikan penjelasan-penjelasan sebelum kita menegur dengan keras ataupun marah pada kondisi-kondisi tertentu. Saya kira itu untuk lebih lanjut bisa berkonsultasi pada psikolog anak atau psikolog perkembangan karena memang anak pada kondisi ini mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang membuat dia tadi mengulang-ulang nangis karena dia mungkin merasa kalau saya nangis saya dapat perhatian lebih sehingga kemudian dia mengulang-ulang aktivitas menangis ini sini untuk mendapatkan perhatian lebih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua dari Bunda Gela Widiarti. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap anak-anak, sehingga memori tidak baik yang pernah terekam dalam ingatan anak dapat diperbaiki?
Baik, yang pertama beristighfar kepada Allah dan mohon ampun dan mohon kepada Allah untuk memperbaiki keturunan kita ya. Ada doanya di dalam suratul Ahqaf ya. Doa yang ketika kita sudah masuk ke usia 40 gitu ya. Kan itu memang usia di mana kita mungkin menyesali beberapa pendekatan yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku dalam keturunanku dan ya ini tuh betul ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Ini doa yang bisa kita baca. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada anak. Jangan malu, jangan segan untuk minta maaf dan mengakui kesalahan kita kepada anak-anak kita kalau kita memang merasa ada pendekatan-pendekatan yang salah dari yang kita lakukan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, berkomitmen bersama-sama dengan anak untuk sama-sama memperbaiki apa-apa yang menjadi kesalahan masa lalu. Tentu juga dengan memberikan teladan-teladan yang baik dan juga memberikan tadi fasilitasi pada hal-hal yang positif kepada anak ya, kemudian juga banyak mendengar dari anak ya, banyak menyimak ya, tidak kemudian kita justru suka memotong apa yang disampaikan, suka menasihati tanpa diminta, suka memotong pembicaraan, ya, menghakimi, menjudge ya. Mulailah untuk lebih banyak mendengar, terlibatlah dalam apa yang disukainya. Terlanjur suka drama Korea ya, tahu-tahu dikit lah tentang drama Korea ya, tahu siapa Jungkook BTS, tahu siapa Sim Changmin gitu ya, dan lain sebagainya, supaya kemudian nyambung obrolannya. Lalu tadi fasilitasi hal-hal yang baik dari hobi-hobinya dan hubungkan dia dengan komunitas yang baik, hubungkan dengan teman-teman yang baik. Mungkin ada anaknya teman kita yang bisa dijadikan sebagai sahabat untuk anak kita dan lain sebagainya. Allah a'lam. Masya Allah. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Dari Ayah Gunawan. Dalam hal kita mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid, sering berbenturan dengan teman-teman pengurus masjid atau ustadz di masjid tertentu bahwa anak-anak kita belum cukup umur untuk sholat berjamaah. Misalnya masih 6 tahun. Sedangkan kita harus membiasakan anak-anak kita untuk sholat berjamaah dan mencintai masjid. Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik, kalau kami di Jogokarian yang kami lakukan adalah menyediakan ruangan khusus untuk anak-anak ikut sholat berjamaah di masjid. Tentu ini adalah kompromi antara takmir dengan para jamaah. Jadi kalau dia memang membawa anak-anak, dia tidak mengikuti sholat berjamaah di ruang utama yang dimungkinkan anak-anak itu bisa mengganggu yang lain. Tapi orang tua yang membawa anaknya bisa bergabung ke shaf anak-anak di serambi khusus anak-anak. Kalau kami sekarang tempatkan di lantai 2 gitu ya. Jadi untuk ruang sholat anak-anak itu kita pisah, tapi sholatnya masih nyambung. Artinya dia mengikuti sholat bersama dengan yang lain, tapi dia di ruangan yang terpisah, dan anak-anak sholatnya di situ. Orang tua yang membawa anak-anak untuk membiasakannya nyaman ke masjid itu kalau sholat juga membawa anak-anaknya ke tempat sholat bersama anak-anak itu, dan dia ada di situ. Jadi dia tidak mengikuti sholat berjamaah di shaf utama di ruang utama. Jadi ini kompromi yang bisa kita lakukan supaya semuanya bisa kita penuhi. Yang sepuh-sepuh, yang tua-tua tidak merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak, tapi yang keluarga-keluarga muda juga bisa membiasakan anak-anaknya supaya kemudian senang ke masjid. Demikian Allah. Masya Allah. Ya, masih ada pertanyaannya lagi, Ustaz. Dari Bunda Akil. Saya mau tanya, jika anak sudah mulai berbohong dan dari pengakuannya, ucapan berbohong tersebut karena disuruh oleh temannya untuk berbohong, apa yang harus dilakukan orang tua? Semisal dengan memberi hukuman kepada anak, apakah akan membuat jera anak akibat berbohong tadi? Terima kasih. Satu, baik Ayah Bunda. Yang pertama, sampaikan bahwa kita lebih menghargai kejujuran. Meskipun dia salah, tapi kalau dia jujur, maka akan ada hal yang dia dapat dari kejujurannya itu. Kita beri hadiah apresiasi atas kejujurannya, meskipun mungkin kita berikan sanksi misalnya atas pelanggarannya, kita lakukan itu. Tapi kalau kemudian dia bohong, maka kita kemudian memberikan hukuman yang lebih keras dan teguran yang lebih keras atau marah yang lebih serius. Tentu dengan catatan kita sudah menjelaskan.
Kenapa bohong itu tidak boleh? Apa keburukannya berbohong? Apa kejelekannya berdusta? Itu sudah kita sampaikan kepadanya terlebih dahulu. Nah, setiap kali anak-anak kita bermain dengan teman, itu perlu kita briefing. Nah, nanti kalau main sama teman, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang buruk, itu kita briefing. Apa yang benar, apa yang salah. Supaya nanti ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia punya standar nilai. Meskipun nanti dia terikut, tapi nanti kemudian kita melakukan evaluasi, misalnya ketika pulang, tadi main apa aja sama teman-teman, diajarin apa sama teman-teman, dikasih tahu apa sama teman-teman, supaya kita bisa langsung menetralisir pengaruh-pengaruh buruknya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan dari Terakhir Bunda mungkin Sat- Ustadz ya. Kenapa Ustadz? Satu terakhir karena iya. di sini sudah ada. Baik. Di Jogja sudah zuhur sepertinya ya, Ustaz. Ya. Ya mohon maaf Ustaz. Mungkin satu lagi, semoga berkenan dari Bunda Sata dan Salia. Apakah secara Islam itu baik mengajarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri? Kalau memang baik, dari umur berapa kita harus mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Demikian Ustaz. Baik, tentu orang tua membimbing, tapi tentu mengukur dari kedewasaan anak-anak tersebut, bagaimana kemudian yang bisa dia hadapi, bisa dia ikuti, ya, bisa dia atasi dari masalahnya. Orang tua memberikan keleluasaan, tanggung jawab, tetapi sekaligus membimbing dan memberikan arahan-arahan. Itu keseimbangannya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Alhamdulillah di SDIT Lab School Al-Fatah sudah menerapkan kurikulum berbasis tauhid, Ustadz. Dan kami sangat bangga dan sangat senang ketika Ustadz telah menyampaikan materi bahwa Luqman Al-Hakim juga menyampaikan materi-materi atau kurikulum mengajarkan anak-anaknya secara kurikulum tauhid. Dan itu yang juga kami ajarkan di sini, alhamdulillah. Dan demikian seluruh rangkaian acara di sesi utama kita, sesi materi, yaitu terima kasih kepada Ustadz Salim Afila yang telah menyampaikan materinya, jazakumullah khairan. Dan kami akan menyerahkan beberapa hadiah untuk penanya tadi yang terbaik, yang bisa semuanya memang bagus-bagus memang, tapi nanti akan ada ya, insya Allah akan dapat nanti diberikan oleh MC ya. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh MC. Maka saya undur diri kepada semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pamit ya Ustadz ya. Jazakumullah khairan. Barakallah. Jazakumullah khairan. Baik. Ada ini ada. Alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan katsiran atas sampaiannya dari Ustadz kita, Ustadz Salim Afila Afidallahu Ta'ala, dan juga dari moderator kita yaitu Bapak Luai Abibi Eskom. Kemudian acara selanjutnya tadi yang sudah disebutkan oleh moderator kita yaitu Bapak Luai, yaitu tentang pemberian door prize. Nah, masya Allah, tadi pertanyaan yang sangat bagus dan ada 5 pertanyaan, tapi semuanya pertanyaan itu akan mendapatkan door prize dari tim Kutwah dan panitia seminar parenting. Tapi ada 2 khusus yang mendapatkan buku, yaitu langsung bukunya Ustadz Salim, yaitu Lapis-Lapis Keberkahan. Memburu berkah amalan berat, tapi justru di dalamnya ada banyak rasa nikmat. Masya Allah. Live ya? Ya, udah. Yang mendapatkan 2 buku ini adalah tadi dari Ayah Gunawan dan Bunda Arya.
Bunda Ari Raria. Nah, 5 pertanyaan atau 5 yang menanyakan saat sesi tanya jawab, dan 2 pertanyaan khusus yang mendapatkan 2 buku Ustaz Salim Afilah langsung menghubungi panitia, yaitu Miss Nining Kurniati SPD. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz Salim juga sudah live dari Zoom. Kita langsung saja. Sebelumnya ada sesi foto, silakan pada para hadirin semua, silakan dibuka videonya atau kameranya, kita akan foto bersama. Foto yang terbaik, Masya Allah. Oke, saya ada aba-abanya biar kita kompak. Oke, saya aba-aba. Wah, 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Senyum yang indah. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Taib. Ada lagi? Masya Allah. Next, selanjutnya. Silakan dibuka kameranya. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dari Ustaz Salim Afilah dan kita sudah sesi foto bersama. Kemudian acara terakhir kita tutup dengan doa dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang enak di hati, dan terima kasih para hadirin semua untuk berpartisipasi atas seminar parenting yang berjudul Mendidik Anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup yumkin hada minni astaghfi minkum wabillahi taufiq walhidayah waridawinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.